Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, kita bertemu kembali dalam database model geografi. Kali ini kita akan membahas Outlook sederhana. Di dalam pembahasan ini nanti akan kita coba perkenalkan beberapa extension. Nah, pertama-tama kita buka dulu karena kita gunakan Google Earth-nya. Kemudian kita coba siapkan lokasinya, kita pilih. Yang pertama kita pilih adalah Meibidangro. Ini sebagai kawasan metropolitan di Pulau Sumatera. Gitu ya. Jadi Meibidangro ini terdiri dari beberapa daerah gitu ya. Karo dan lain-lain. Oke, pertama adalah kita mencoba untuk memahami sistem koordinat bumi. Nah, sistem koordinat bumi itu terbagi ke dalam beberapa sistem. Yang pertama adalah UTM, kemudian degrees, dan juga decimal degrees. Nah, ini pertama kita kenalkan dulu UTM, gitu ya. Jadi UTM itu terdiri dari beberapa zona dan juga bands, gitu ya. Jadi kita bisa melihat, gitu ya, pada bagian horizontal dan juga vertikal. Pada bagian horizontal itu berupa nomor, kemudian pada bagian vertikal itu berupa abjad, gitu ya. Begitu pula pada degrees ataupun decimal degrees, gitu ya. Jadi memang ini terdapat perbedaan, gitu ya. Jadi kalau degrees yang derajat, menit dan detik, gitu ya. Kalau decimal degrees itu adalah derajat, kemudian menit dan detiknya itu didesimalkan. Oke, baik. Pertama kita coba ambil data yang ada di dalam Google Earth, gitu ya. Jadi kita ambil datanya dulu. Kita buatkan folder Google Earth-nya, gitu ya. Foldernya kita kasih nama Meibidangro, gitu ya. Nah kemudian kita buatkan juga subfoldernya. Jadi subfoldernya itu adalah nama-nama kawasan yang masuk ke dalam Meibidangro. Jadi di situ ada Karo, terus ada juga Kota Medan dan daerah-daerah lainnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita mencoba mengumpulkan data kegiatan atau data aktivitas. Dalam hal ini misalkan seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, komersial ya seperti bank dan lain-lain. Nah, data-data ini kita panggil, kemudian kita masukkan ke dalam folder dan subfolder yang sudah kita sediakan terlebih dahulu. Jadi caranya pada bagian sebelah kiri itu ada seperti simbol folder berwarna biru. Diklik saja, terus kemudian di sana akan kita nampak bulatan-bulatan yang seri 1, 2, 3 itu semua untuk diambil gitu ya, jadi untuk di download gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh dari yang sudah kita ambil. Jadi data-data yang ada di dalam Google Earth kita ambil dan kemudian kita simpan. Simpan dalam bentuk KML, gitu ya. Jadi kita simpan di dalam bentuk KML. Ya. Nah, setelah kita simpan, kemudian kita coba buka di extension Excel. Gitu ya. Jadi caranya adalah dengan mendrag folder yang file yang sudah kita dapatkan ke dalam yang kayak KLM tadi ke dalam Excel. Gitu ya. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita dapatkan. Di sini kita bisa melihat bahwa datanya cukup lengkap, gitu ya, dari mulai alamat, nomor telepon, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah koordinat. Gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah kita coba copy paste pada sheet yang kedua, gitu ya. Ini untuk menghilangkan kuncian, gitu ya, dari file yang sheet pertama. Nah, setelah kita dapatkan, kemudian kita coba rapihkan dan tentunya kita simpan dulu datanya. Ini nanti sebagai data yang akan kita gambarkan, gitu ya, atau kita kumpulkan tabulasi datanya, kita buatkan tabulasi datanya. Nah, sahabat semua, kemudian kita di sini perlu melihat apakah ada tidak data yang ganda atau data yang sama, gitu ya.
Nah, untuk melihat apakah ada data yang sama, caranya adalah dengan kita membuat kolom baru, kemudian kita gunakan perintah concatenate gitu ya. Dan kemudian kita coba ambil mulai dari subkategori, kita masukkan, kemudian latitude dan juga longitude-nya. Dan kemudian setelah kita dapatkan, kita copy paste semuanya. Kemudian kita dapatkan urutan ke kegiatan dengan informasi data yang tergabung. Nah, berikutnya kita coba cari mana saja yang memang ganda gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang berwarna merah itu adalah data-data yang double gitu ya. Nah, karena datanya double, maka kita perlu untuk membuangnya. Nah, cara membuangnya adalah kita mulai dari yang paling bawah gitu ya. Jadi dari yang paling bawah kita delete gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah bersih, artinya bahwa data sudah siap gitu ya untuk kita proses pada tahapan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kita memberikan nomor seri dan juga memberikan ID. Nih, ID ini penting gitu ya. Nanti mungkin akan ada sesi lainnya begitu ya untuk membahas khusus tentang ID ya. Kita coba nanti akan melatih ID. Nah, caranya adalah kita buatkan ID mulai dari ID kategori, kemudian ID subkategori, dan kemudian kita juga gabung dengan serinya gitu ya. Nah, perintahnya adalah sama seperti tadi kita mencari data yang double, jadi sama dengan gitu ya, concatenate, kemudian kita insert mulai dari ID yang kategori, kemudian ID yang subkategori dan juga serinya, gitu ya. Nah, kemudian setelah ID ini selesai, berikutnya adalah kita coba memasukkan ID yang secara keseluruhan. Ya. Jadi tadi kan sudah kita buatkan ID masing-masing untuk ID kategori, ID regional, dan juga ID yang nomor seri. Kemudian kita gabungkan. Hasilnya bisa kita lihat bahwa ada gitu ya, ada gabungan antara semua kategori maupun juga regional. Nah, karena dia ID-nya berupa ID yang semua, itu berupa rumus atau formula, kita perlu konversikan ke dalam bentuk teks. Makanya kita copy paste kembali, tetapi dengan perintah teks gitu ya. Nah, ini nanti untuk mempermudah kita nanti untuk tabulasi datanya gitu ya. Jadi itu mungkin dari sisi ID gitu ya. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut untuk ID khusus karena ini akan sangat penting dan ini menjadi kunci perpindahan kita pada setiap extension gitu ya di dalam pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya cross extension. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba untuk merapikan dulu gitu ya sebelum kita lanjut ya pada tahap berikutnya kita coba rapikan biar terlihat rapih ya dan kita juga senang gitu ya untuk lanjut pada pekerjaannya. Nah, berikutnya adalah kita coba berikan control text, artinya kita kunci gitu ya. Jadi tabel ini adalah tabel kerja kita, kita kunci tag gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita coba buka peta 3D-nya. Ini masih tetap di Excel. Nah, di sini sekarang kita sudah nampak terlihat sebaran kegiatan-kegiatan yang ada di Mei Bidang Row. Dari mulai pendidikan, kesehatan, komersial, perdagangan, perusahaan, atau perkantoran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa panggil atau kita bisa tampilkan berupa baloksnya. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi dasar nanti kita menentukan ruang gitu ya. Jadi amplop bangunan gitu ya. Dan kemudian berikutnya juga kita bisa menampilkan heat map. Jadi peta heat mapnya juga bisa kita tampilkan gitu ya. Nah, juga kita bisa memasukkan peta citra gitu ya ke dalam peta heat map yang sudah kita buat. Nanti di dalam sesi yang lainnya kita akan bahas khusus heat map gitu ya. Jadi apa itu heat map,
kemudian nanti juga bagaimana sebetulnya heat map juga bisa menggambarkan proses urbanisasi di kota-kota gitu ya. Itu nanti akan kita jelaskan di sesi lain dan pada kesempatan yang lain gitu ya. Nah, sahabat semua, ini beberapa hal ini menjadi awal untuk pembahasan kita selanjutnya, bahwa kita bisa melakukan pekerjaan database model geografi. Adapun nanti untuk template ini Anda bisa ajukan atau Anda bisa kirimkan email kepada kami, dan insya Allah kami akan memberikan template yang ada di kami untuk dibagikan pada teman-teman. Sekian teman-teman, sahabat semua, pada kesempatan ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.